Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam agama tauhid, salam persatuan agama di bumi Nusantara. Masih bersama kami di channel Perawat Ngaji Makrifat. Pada kesempatan kali ini kami akan mengulas tentang mencari kitab suci. Sama halnya dengan di film Kerasakti Sun Gokong, dikisahkan Kerasakti bersama guru dan teman-temannya mencari kitab suci, di mana di film itu dikisahkan berjalan di tiap-tiap perjalanan itu menghadapi berbagai macam rintangan dan halangan, baik maupun beberapa siluman di dalam film itu ya. Dan di Indonesia ini yang ada beberapa agama yang diakui, di mana sebenarnya itu di dalamnya terdapat kitab Qadim dan kitab baharu atau mushafnya. Sedang kitab Qadim seluruh agama itu sama. Yang membedakan adalah dimensi makom qadimnya. Tetapi kitab qadim semuanya itu lurus dan benar. Jadi semua kitab yang ada itu adalah jalannya itu lurus dan benar. Sebagaimana Quran surat Al-Bayyinah ayat 2 dan 3. Nah, kita di dunia ini sebenarnya adalah mencari kitab itu, kitab diri. Tapi kitab diri ini bukan kitab yang baharu, bukan kitab yang bernama, berwujud, bersifat, dan beraf'al. Tetapi kitab diri yang hakiki, diri yang sejati, diri yang qadim, yaitu roh. Dan pada semua Rasul, perjalanannya Rasul sampai diturunkannya kitab, itu merupakan perjalanan roh menuju yang maha roh, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau apapun mereknya pada zaman itu tentang Allah. Dan ini, Rasul ini semua adalah tentang perjalanan qadim, roh menuju yang maha roh. Jalannya qadim, kitabnya qadim, diri yang qadim, gurunya qadim, Tuhannya juga qadim. Semuanya adalah qadim. Tetapi dalam baharunya menjadi kitab kejadian karena sesuai dengan hukum ruang dan waktu. Jadi kejadian di tiap-tiap Rasul itu tidak sama. Semuanya berbeda sesuai dengan zaman itu, sesuai dengan pada zaman itu. Seperti yang disampaikan oleh Nabi Musa berbeda dengan yang disampaikan oleh Nabi Isa. Nabi Ibrahim juga berbeda yang disampaikan. Nabi Nuh pun juga berbeda. Sama juga dengan Nabi Muhammad. Dan juga di zaman kita, di akhir zaman ini juga berbeda. Yang berbeda adalah kejadiannya, case by case-nya, gambaran baharunya berbeda. Sedangkan qadimnya tetap sama. Seperti yang di zaman Rasul itu ada yang menghadapi Quraisy, ada yang menghadapi Bani Israel, menghadapi Romawi, menghadapi Fir'aun, menghadapi Qarun, dan macam-macam. Masing-masing tiap Rasul itu berbeda-beda ceritanya, kejadiannya. Itu adalah case by case-nya saja. Itu adalah baharunya yang sudah bernama, bersifat, dan beraf'al. Tetapi sesungguhnya itu semua adalah proses perjalanan roh menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kitab rohnya itu semuanya sama, kitab qadimnya semuanya sama, jalannya sama, lurus dan benar.
Dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 2 dan 3, Rasul yang membacakan lembaran-lembaran suci yang di dalamnya terdapat kitab-kitab yang lurus dan benar. Nah, yang lurus dan benar, kitab yang lurus dan benar ini adalah qadimnya, adalah kitab roh, kitab yang hakiki. Yang hakiki ini adalah hak, hakikat dan hakul yakin yang harus dialami secara empiris qadimnya, bukan empiris baharu panca indera. Makanya ilmu yang sampai kepada Allah adalah ilmu yang qadim atau ilmu hakul yakin, bukan ilmu yakin, ainul yakin, tetapi ilmu yang hakul yakin, yaitu empiris qadim yang kita alami sendiri. Ini adalah proses rohaniyah. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 14 dijelaskan, cukuplah kamu sebagai pelaku dan pengukur. Jadi kita sendiri yang melakoni, kita sendiri yang mengukur. Sama halnya juga di Quran surat Al-Baqarah ayat 94, akhirat itu untukmu saja dan bukan untuk yang lain. Jadi inilah gambaran proses qadim, gambaran kitab qadim. Kita yang mencarinya, kita sendiri yang menjalaninya. Makanya sama dengan kisahnya Kerasakti, yaitu mencari kitab suci, yaitu menuju proses qadim, kitab qadim menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalam Quran menyebutkan nur iman dan nur kitab. Nur kiasnya sama dengan roh, roh kitab dan roh iman. Sedangkan seluruh rasul dan seluruh manusia adalah proses perjalanan roh hakiki menuju yang maha roh, pulang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beda zaman, beda ruang dan waktu kejadiannya berbeda, tidak bisa disamakan. Sama seperti contohnya adalah presiden, yaitu antara presiden Pak Karno dan presiden Pak Harto itu kewenangan dan aturannya juga berbeda, tapi tetap mereka dengan tujuan untuk menyatukan bangsa. Jadi ingat, kitab yang sama adalah kitab qadimnya, bukan kitab baharunya. Beda tulisan, beda nama merek, beda zaman, beda pembawanya. Itu baharunya. Setelah menjadi bernama, bersifat, dan beraf'al. Sedangkan qadimnya adalah kitab ruh, kitab hakikat, kitab akhirat, yang jalur jalannya itu sama. Makanya masing-masing rasul tidak ada yang kontradiktif, semuanya saling membenarkan karena jalannya sama, prosesnya sama. Itulah haruslah kita mencari kitab hakiki, mencari kitab qadim, atau dalam kisah Kerasakti mencari kitab suci, bukan kitab yang tertulis, bukan kitab yang dibaca panca indera. Qadim itu belum bernama, belum bersifat, belum beraf'al. Sama seperti dalam syair tanpa watonya Mbah Gus Dur, di sana syairnya itu Al-Quran qadim wahyu minul ya, tanpa tinulis iso diwaca. Jadi dalam Mbah Gus Dur itu menjelaskan bahwa kitab qadim, Al-Quran qadim itu tidak ada tulisan, tetapi bisa dibaca. Jadi semuanya qadim itu sama, baharunya yang berbeda-beda. Itulah kenapa kita harus ketemu metodologi untuk sampai pada dimensi ilmu qadim. Jadi semua yang ada di dunia ini kita adalah bersaudara. Qadim kita,
jalan qadim kita, jalan roh kita, jalan tauhid kita, jalan hakikat kita, semuanya adalah sama karena kita diciptakan dari jiwa yang satu. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Ilahi anta maksudi, waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.